Sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah kunci. Belum semua, Yesus adalah kunci. Saudara, di dalam firman Tuhan, kunci dilambangkan sebagai sebuah kekuasaan. Sama-sama katakan dengan saya, kekuasaan. Dan di dalam firman Tuhan, kunci dilambangkan sebagai otoritas. Silakan klik multimedia, agar jemaat bisa mengikuti. Kunci dilambangkan sebagai kekuatan, kekuasaan, dan otoritas. Sekali lagi saya akan sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Di dalam firman Tuhan, kunci itu dilambangkan sebagai sebuah kekuatan, kekuasaan, dan otoritas. Makanya ada di dalam firman Tuhan dikatakan kunci Daud. Orang yang berkuasa, seorang raja yang memimpin satu bangsa. Makanya Bible mencatat kunci Daud, the key of King David. Dan contoh yang kedua, Yesus memberikan kunci kerajaan sorga kepada seorang rasul bernama Petrus. Mari kita lihat ayatnya Bapak Ibu Saudara di dalam Matius pasal 16 ayat 19 dikatakan demikian. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kata kepadamu ini bukan tunggal tetapi jamak. Artinya dalam profetik yang jauh saudara, Yesus bukan hanya memberikan kepada Simon Petrus, tapi Yesus juga memberikan kepada saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus memberikan kunci juga kepada saya. Lihat kanan kirinya, kamu diberikan kunci sama Tuhan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Artinya kata lainnya, kepadamu akan kuberikan kekuatan dan otoritas. Kunci itu artinya kekuatan, otoritas, kuasa. Untuk apa? Untuk apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi Tuhan memberikan saudara dan saya itu kuasa Bapak Ibu Saudara. Kunci kerajaan untuk mengikat apa yang ingin saudara ikat. Untuk saudara melepas apa yang saudara lepas. Makanya orang percaya, orang Kristen kalau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sakit saya sembuh. Sembuh tuh saudara. Tentu didasari iman yang kuat dan teguh kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku pasti pulih, aku pasti sehat, usahaku pasti bangkit, aku tidak akan bangkrut. Tuhan beserta dengan aku. Karena saudara punya kunci itu. Kunci untuk membuka, kunci untuk menutup. Kuasa itu dipercayakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang Kristen yang hidupnya terus sakit-sakitan, malas-malasan, tidak mengalami peningkatan, saya curiga, saya khawatir mereka punya kunci, tapi mereka tidak menyadari mereka memiliki kunci tersebut. Nah saudara, Yesus yang kita sembah adalah kunci dan pintu kehidupan bagi hidup kita. Saya pinjam Bapak Pendeta William, Pastor William. Saya umpamakan Pastor William ini Tuhan Yesus saudara. Dan saya ini orang percaya. Kalau saya mau sukses, kalau saya mau berhasil, kalau saya mau dipromosikan, kalau hidup saya ingin mengalami seluruh berkat dan janji Tuhan, buat orang percaya, buat orang Kristen, tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain selain melalui jalan Yesus. Karena Yesus adalah jalannya, Yesus adalah pintunya, Yesus juga yang pegang kunci saudara. Kalau saya mau sukses, pastikan betul yang ada di depan saya Yesus, bukan saya yang ada di depan Yesus. Bisa saja saya berhasil, tapi keberhasilan saya akan mengecewakan. Tapi kalau Yesus yang di depan saya, dia buka kuncinya. Dia buka pintunya karena dia adalah kunci dan pintu kehidupan. Dia buka pintu promosi saya, klek, maka saya akan dipromosikan. Waktu saya sakit, dia buka kunci kesembuhannya, maka saya akan sembuh. Kenapa banyak orang Kristen kecewa, hidupnya gitu-gitu saja? Karena dia jalan di depan Yesus. Karena merasa dirinya jauh lebih hebat daripada Yesus. Begitu ada masalah, begitu ada tantangan, begitu ada pergumulan, begitu ada sakit penyakit, kita kecewa sama Tuhan. Kita mempersalahkan Tuhan. Kenapa kamu gak peduli sama saya? Kenapa kamu gak jawab doa saya? Kayaknya Tuhan sama saya jauh sekali. Bukan jauh, kamu meninggalkan Yesus di belakangmu. Betul? Kamu meninggalkan Yesus di belakang sehingga kamu gak bisa lihat Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya gereja ini berjalannya di belakang Tuhan, biarkan kunci ini yang membuka.
kesuksesan kita, karir kita, jabatan kita, usaha kita, rumah tangga kita. Biarkan Dia yang membuka, Dia yang menolong, Dia yang menyertai. Tepuk tangan bagi Yesus. Kalau nggak sama Yesus, bisa nggak kita sehat? Bisa nggak kita kaya? Bisa. Tapi saudara akan kecewa. Saya akan jelaskan di poin-poin berikutnya. Terima kasih Pendeta William. Yesus adalah kunci kehidupan kita. Saya selalu bilang di mimbar Tuhan ini, bukan pangkat kita, bukan kedudukan kita, bukan nama baik kita, bukan harta kita, bukan om kita, bukan kuku kita, bukan. Tapi kunci kesuksesan hidup saudara dan saya, kunci keharmonisan rumah tangga saudara dan saya, ada di dalam tangan Yesus. Kalau saudara nggak melibatkan Yesus, saudara bisa hidup, masih. Saudara masih bisa kaya, bisa. Saudara bisa sukses, sukses. Tapi saudara akan digrogoti dari dalam. Saudara gak akan tahan. Karena ketika kita berjalan tanpa Yesus, saudara tidak akan menggenapi firman. Apa firmannya? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Kalau tanpa Yesus, saudara harus susah payah. Saudara harus bekerja. Loh, berarti orang Kristen gak bekerja? Orang Kristen bekerja. Tapi bekerja sesuai dengan porsinya. Tapi lihatlah orang-orang yang di luar Tuhan Yesus, kerja dari pagi sampai malam. Begitu udah kaya, tiba-tiba dicek kesehatan, ada kankernya saudara. Begitu dicek, jantungnya bermasalah, harus pasang ring. Buat apa saudara tabung uang dari sini, begitu sampai sana kasih dokter? Halo? Harusnya saudara kalau punya uang dari sini, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahagiakan orang tuamu, berkati orang tuamu, adik-adikmu, orang yang susah, tabur saudara. Gereja tabur saudara. Oh serius saudara, kalau saya disuruh Tuhan nabur, saya gak peduli dia mau Kristen, mau Islam, mau Buddha, saya tabur. Istri saya itu saksinya. Saya pernah kosongkan dompet saya saudara, pot saya dan dompet istri saya. Satu kali saya ada di Alfa Midi, saya lihat ada perempuan duduk sama anaknya. Duduk, maaf ya, aduh Tuhan maaf. Bahasanya apa ya kalau pur lah, lebih sopan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya gembel. Dia begini saudara, di depan Alfa Midi Garuda Kemayoran. Tiba-tiba saudara waktu kami keluar, Tuhan tengokkan saya ke muka perempuan ini dan anaknya. Di bawah pohon rindang segini saudara, dia duduk lagi kepanasan. Tiba-tiba Tuhan bilang sama saya, Fer, semua yang ada di pouchmu, di dompetmu keluarin. Aku bilang istri, ada berapa di situ? Ada banyak nih, keluarin semuanya. Kenapa? Tuhan butuh. Buat apa? Buat orang di pinggir itu. Yakin Tuhan? Yakin. Yakinlah Inyong. Inyong yakin. Saya bilang mana sini Mi? Dari dompetnya dia saya ambil, dari dompet saya ambil. Lebih kayak dari 1 juta itu. Saya bilang, Bu, maaf ya jangan tersinggung. Maafin saya. Ini ada berkat dari Tuhan Yesus. Harus saya kepel saudara. Karena kalau gak kepel takut diambil sama preman setempat. Betul gak? Iya kan? Wah, gue udah jaga dari sini dari pagi sampai malam cuman dapat 1.000-2.000 uang koinan, tiba-tiba dia cuman duduk begitu dong muka. Dapat jutaan. Saya bilang sama istri, kalau kamu mau diberkati, taburlah. Tabur. Akhirnya kami nabur saudara. Saya bilang makasih ya Tuhan. Harusnya dari sini saudara, waktu saudara kerja dari pagi sampai malam bersama dengan Tuhan, harusnya di sini dipakai buat senengin orang tua, ajak jalan orang tua ke Bali, ke Singapura, kasih makan yang enak. Mama mau babi, mau makan di kandang babi juga boleh mah. Jangankan babi, makan di kandang babi. Kita bawa mah. Itu baru anak ciamik namanya. Melebihi cintanya kepada orang tua. Ajak makan, bikin happy orang tua, bikin seneng.
Kalau ada berkat sama anak jangan pelit. Dandanin anak kita Bapak Ibu. Bikin cakep, bikin ganteng. Amin Bapak-Bapak. Ya, yang amin Ibu-Ibu. Udahlah khotbah berhenti sampai sini deh. Amin Bapak-Bapak. Amin. Tanya tuh Lovely minggu depan mau kemana? Papi ajak jalan ke mall ya. Mau beli apa? Gak usah. Mau apa Opi? Gak usah Papi. Opi cuman mau kalau kami pergi ke mall sama Mami, Papi gak usah ikut. Anak kurang ajar gue bilang. Karena kalau Papi ikut resek katanya. Pasti didoktrin sama ibunya tuh. Gembala saudara yang doktrin itu pasti. Kecil-kecil ngelawan orang tua lagi. Depannya halus saudara. Mau apa? Enggak Papi. Ayo kita main ke Kinslania. Enggak Papi. Terus mau apa? Opi mau kalau kita ke mall, Papi jangan ikut. Kurang ajar. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah kunci kehidupan. Karena saya lihat ada banyak orang Kristen pelayan Tuhan nih. Saya ini kan bersyukur sama Tuhan ya. Dipercayakan melayani dari Sabang sampai Merauke. Dari mana-mana tempat saya melayani, Tuhan izinkan saya. Ada banyak orang Kristen bangun kesuksesannya dari sini tanpa Tuhan. Dengerin baik. Udah kaya, udah hebat, udah mewah. Di sini gak jadi apa-apa saudara. Cuman bayarin dokter, jantungnya ya bayarin. Ginjalnya bayarin ususnya, sakit lambung. Saya punya teman pengacara hebat saudara. Datang ke tempat ini, sakit lambung sampai kurus. Dari gemuk sampai ciut. Duitnya banyak, tinggalnya di PIK rumahnya 40 miliar. Kalau saya mau minta apa aja tinggal telepon sama dia. Tapi gitu. Lu mau? Saya emang gak mau. Lebih baik jalan sama Yesus. Tuhan jalan di depan gue ya. Hari ini lagi bokek nih. Buka dompet. Mau buka begini, dibalik begini gak ada uangnya Tuhan. Tapi saya masih punya Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara gak punya uang, masih punya Tuhan, aman. Saudara punya uang, gak punya Tuhan, deg-degan loh. Apalagi gak punya uang, gak punya Tuhan. Mendingan minta sama malaikat cabut nyawa loh. Udah gak punya uang, gak punya Tuhan, mending gak usah tinggal di bumi. Menderita bos. Tapi kalau kita gak punya uang, punya Tuhan, minimal ada damai. Ada harapan, ada kepastian. Tapi kalau saudara punya uang, gak punya Tuhan. Ada orang besar di bangsa ini, punya kaya, cincinnya miliaran saudara. Outfitnya miliaran. Sampai dia bilang begini saudara, hidup itu untuk apa sih ya? Nah, karena Yesusnya di belakang, maka dia gak ngerti arti kehidupan. Coba kalau Yesusnya di depan, dia akan tahu hidupnya untuk apa. Buat apa? Katakan amin. Saudara, Yesus yang kita sembah adalah kunci dan juga pintu kehidupan bagi orang percaya. Lihatlah Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 8. Dikatakan demikian, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Tadi saya bilang di depan kunci Daud ya. Artinya yang memegang kerajaan kekal. Kunci Daud itu artinya kerajaan kekal. Selain otoritas, kuasa, kekuatan, tapi kerajaan kekal di tangan Yesus. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Dan apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Colek kanan kirinya, gak usah takut. Gak usah takut sama orang lain bilang. Tapi juga jangan sombong. Kalau ada orang yang ancam, kok usaha lo ya akan gue guna-guna. Gak bisa, ini nih. Kalau Tuhan yang udah buka, lo mau guna-guna bibir lo sampai monyong lancip kayak bebek, gak bisa. Gak bisa. Saudara mau dijahatin orang pakai santet sekalipun, gak bisa. Saudara mau difitnah sama teman kerja sekalipun, bos, pecat dia bos, kekasih deh ntar malam. Gak bakal bisa. Karena apabila Tuhan yang buka, manusia gak bisa tutup. Even setan sekalipun gak bisa tutup berkat Tuhan atas hidup kita. Kenapa banyak caleg-caleg, cagup-cawagup, cabupati pada stres? Karena Tuhan gak buka pintunya. Lo boleh kampanye dari Sabang sampai Merauke, kalau Tuhan gak buka, bakar uang, nothing happen.
Tapi kalau Tuhan yang buka, pasti terjadi sesuatu. Tapi Tuhan yang tutup, nangis darah saudara. Sama seperti Raja Saul. Waktu Tuhan bilang sama Samuel, Samuel, hari ini aku akan koyakan kerajaan Saul. Aku akan hancurkan seluruh keturunannya. Tuhan loh yang ngomong loh. Karena dia telah melanggar perjanjian kudusku. Mulai hari ini, kerajaannya akan terbelah dan hancur. Dan dia akan mati dengan naas, kata firman Tuhan kepada Saul. Saul coba untuk membayar nabi karena dia raja. Biasanya orang kalau banyak uang, kalau kaya, bisa tuh cari pendeta-pendeta yang gak punya integritas dibayar. Betul gak saudara? Sekarang kan banyak tuh hamba-hamba Tuhan gak punya integritas, gak punya moralitas, gak punya etika, bisa dibayar. Tapi bersyukur pendeta saudara ini susah, gak bisa. Tuh saudara, kerajaan Saul tertutup. Sebaliknya ada anak muda masih kecil, masih 30 tahun, ada di padang belantara. Menggembalakan 3 ekor kambing domba. Enggak punya mimpi dan cita-cita menjadi orang terkenal, jadi raja, jadi pesohor, jadi petinggi, enggak pernah mimpi. Tapi Tuhan punya mimpi sama anak muda ini. Untuk memimpin satu bangsa namanya Israel. Untuk menjadi raja kenamaan sepanjang Israel berdiri. Hanya nama Raja Daud yang diingat oleh seluruh bangsa. Tuhan punya mimpi, Tuhan punya visi. Bahkan Tuhan punya ambisi untuk menjadikan Daud raja. Dengan cara menghancurkan Goliat. Tuhan yang buka. Makanya saudara, kalau saudara dagang di toko, saudara bekerja, bilang sama Tuhan, Tuhan, bukalah pintu rezekiku. Bukalah pintu berkatku. Bukalah pintu kesehatanku. Saudara, saya bersaksi ya, semenjak saya ulang tahun 11 Oktober kemarin, genap usia saya 42 tahun saudara. Walaupun tampilannya gak seperti 42, suka-suka saudara menafsirkannya. Saudara, saya diajarkan Tuhan. Waktu sehari sebelum ulang tahun, tanggal 10 malam pukul 23.55. Tuhan kasih saya banyak pilihan saudara. Verona, ini ada kekayaan, ini ada nama baik, ya, ini ada popularitas, ini ada jabatan. Apa yang kamu minta sebagai hadiah? Waduh, nangis saya saudara. Malam Jumat itu saya nangis. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tahu ini semua diperlukan oleh manusia. Tapi Tuhan, you know my heart. Kamu tahu hati. Kalau Salomo berdoa meminta hikmat. Tapi aku berbeda dengan Salomo. Yang aku minta, 1, pribadi Yahweh. 2, pribadi Yesus. 3, pribadi Roh Kudus. Yang semuanya adalah esa, tinggal dalam hidupku selama-lamanya. Aku gak minta kekayaan, aku gak minta popularitas, aku gak minta nama baik, aku gak minta apapun juga. Aku cuman minta kamu Tuhan, sebagai tamu terhormat, hadiah terbaikku. Sepanjang hidupku, Engkaulah hadiah terbaikku. Dan aku janji Tuhan, setiap kali ulang tahun, hanya itu yang akan aku minta. Karena kalau aku dapatkan Engkau, semuanya jadi milik aku. Loh iya dong saudara, betul? Kalau saudara dapatkan hati suamimu, itu mobil BMW suamimu adalah milikmu juga. Ibu-ibu katakan amin. Korban muka disakiti suami, makanya berat ngomong amin. Kalau saudara dapatkan hati bosmu, seluruh fasilitas kantor itu milik kamu. Betul gak? Saya betul gak? Benar gak saudara? Kalau saudara miliki hati orang tuamu, gak usah minta, orang tuamu tahu cara memberikan yang terbaik. Saudara, ayat 8 dikatakan demikian, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Itu janjinya. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Sama-sama katakan dengan saya harus turuti firman Tuhan. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, 10 menit terakhir.
Ada beberapa fungsi kunci dalam kehidupan ini. Yang pertama saudara, kunci itu berfungsi untuk membuka dan menutup pintu. Setuju, katakan amin. Setuju ya? Pintu yang besar sekalipun, pintu yang kecil sekalipun tetap dibuka sama kunci. Bisa gak pakai obeng, pakai dongkrak? Bisa. Tapi pintunya ikut rusak. Betul? Yang kedua, fungsi kunci adalah dapat melindungi dan memberikan keamanan sebagai lock. Betul gak? Coba bayangkan e-banking saudara, kalau tidak ada kuncinya, wah itu yang diharapkan para istri-istri. Amin ibu-ibu. Udah berapa bulan gak dikasih belanja sama laki? Kayak aminnya berat banget. Fungsi kunci salah satunya dapat melindungi dan memberikan keamanan. Siapa di sini yang rumahnya gak pernah dikunci kalau tiap jam 12 malam pas mau tidur? Coba angkat tangannya. Saya mau hubungi tuh komunitas maling dan garong supaya mampir ke rumah Bapak Ibu Saudara. Siapa yang di sini punya toko, brankasnya gak dikunci? Kasih tahu saya. Saya mau berbagi kasih sama maling dan garong, saudara. Kan gak ada kan? Betul kan? Ini maaf nih agak dewasa dikit. Kalau istri-istri diperbolehkan untuk mengunci underwear suami, kalau itu bisa pasti dikunci. Agar tidak apa, ibu-ibu? Nakal, selingkuh, liar, kayak keras sakti ya Bapak Ibu ya. Nakal, liar, brutal. Membuat orang semua menjadi. Dan fungsi yang selanjutnya adalah kunci itu untuk memberikan kita akses. Betul? Betul gak Bapak Ibu? Saya gak tahu saudara kalau tinggal di komplek, gak punya akses, gak boleh masuk. Betul gak Bapak Ibu? Betul kan? Kecuali saudara kayak tupai tinggal di atas pohon. Mau naik mau turun suka-suka sendiri. Tapi kunci itu fungsinya untuk menjadi akses kita. Masuk dan keluar. Nah saudara, saya masuk inti khotbah saya pagi hari ini. Karena Yesus adalah kunci, maka hidup kita memiliki banyak akses. Sama-sama katakan dengan saya punya banyak akses. Karena Yesus, saya punya banyak akses. Dorong agak kuat sedikit, karena Yesus kamu punya akses kanan kirinya. Dorong, biar gak tidur. Karena Yesus adalah kunci, maka hidup kita memiliki banyak akses. Akses yang pertama saudara, untuk kita bisa hidup dalam kuasa. Yuk kamu punya akses doa buat mama sembuh dalam nama Yesus. Aku tahu Tuhan pakai dokter, aku tahu Tuhan pakai obat, tapi aku punya kuasa. Dan orang di luar Yesus gak punya kuasa ini. Sorry ya, dukun paranormal untuk punya kuasa, dia harus bertapa saudara. Dia harus bertapa berbulan-bulan, potong ayam hitam tanpa ada warna apapun. Darahnya dipuncratin dan lain sebagainya. Tapi anak Tuhan enggak, dia kasih cuma-cuma. Kepadamu aku berikan kunci kerajaan sorga. Amin. Ada kuasa. Tante, om, ngomong, sini sayang. Jantungmu sehat. Jantungmu kuat. Kamu tidak akan dioperasi karena Tuhan sayang kamu. Itu kuasa. Cici, sebelum Ko Edi pergi ke toko atau kerja. Sini, botak. Gitu ya, maaf ya. Kira-kira kita udah friend ya. Kan suami istri pasti gitu kan ngomongnya kan. Sini. Kenapa ma? Ambil minyak, urapi. Jangan banyak-banyak, ntar belepek. Aku memberkati suamiku. Diberkati, berhasil, sukses, beruntung. Dijauhkan dari mata keranjang dalam nama Yesus. Ada kuasa. Ada kuasa saudara. Amin. Ada kuasa. Saudara punya akses. Bu Yayu punya akses. Gilbert punya akses. Bu Nuning punya akses. Kita semua punya akses. Sama-sama katakan dengan saya punya akses. Untuk berhasil. Untuk sukses. Untuk sembuh. Untuk dipulihkan. Amin. Yang jomblo-jomblo juga punya akses. Saya pasti punya pasangan hidup. Saya pasti punya anak. Buka itu semua dengan kunci Yesus saudara. Dan yang kedua saudara, akses yang Tuhan berikan adalah saudara punya akses untuk hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Nih, saya kasih ya saudara ya. Satrio deh, Satrio.
Agak gantengan dikit saya panggil. Ini orang yang di luar Yesus, Sonondo. Ini orang yang di dalam Yesus. Jalan selangkah-selangkah ya. Selangkah. Sama-sama kaya, sama-sama sukses, sama-sama terkenal, sama-sama dipuji banyak orang, sama-sama punya toko, sama-sama punya uang. Apa yang membuat ini sama ini beda? Dunia gak bisa kasih kita damai sejahtera. Dunia gak bisa kasih kita ketenangan. Gak bisa. Mau uangnya 1 triliun tanpa Yesus pasti ketakutan. Pasti khawatir. Pasti cemas. Pasti bimbang. Tapi yang jalan di sini bersama dengan Yesus. 1000 orang boleh ingin menjatuhkan kita. Kita tetap tenang dan kuat. Karena tangan Tuhan menopang kita. Tepuk tangan bagi dia. Kita punya akses. Kalau yang di sini, kalau lagi stres, perginya ke bar. Mabok, cari harim, puji Tuhan, jalan lagi. Kalau ini yang ini stres, yang ini percaya firman, yang ini percaya healing. Betul gak Bapak Ibu? Lu mau healing keliling-keliling kemana? Gak bakal temu damai sejahtera. Waktu kita punya masalah keluarga rumah tangga, yang di sini berdoa, yang di sini cari bir, cari tua, dilapo. Puji Tuhan. Minum sudah begitu mabok, nyanyi lagu rohani. Di doa ibuku, namaku disebut. Untung gak ditampar malaikat. Waktu ini punya masalah dalam pekerjaan saudara. Yang di sini tetap punya damai sejahtera. Yang di sini tetap yakin dan percaya Tuhan yang bela. Yang di sini pasti larinya ke tempat yang aneh-aneh. Pasti. Anti pijat lah, pijat panti lah. Untuk relax. Katanya biar chill. Makan tuh chill out. Tapi yang di sini punya damai sejahtera. Punya shalom Tuhan. Amin saudara. Silakan duduk Satrio. Makanya saudara liatin deh. Saudara coba perhatiin ya. Perhatikan baik-baik wajah orang-orang Kristen yang hidupnya di dalam Tuhan. Perhatikan baik-baik. Meskipun ada masalah, mukanya tetap bercahaya. Nah. Ini muka-muka kampret semua nih. Muka-muka busyuk semua nih. Coba perhatiin orang-orang Kristen di dalam Tuhan itu pasti penuh dengan sukacita, penuh dengan senyum saudara. Diajarin bener malah mukanya. Yang ketiga saudara, akses yang akan kita dapatkan dari Tuhan Yesus karena dia kunci. Kita punya akses untuk hidup dalam keberhasilan. Saya tuh kemarin bingung. Gila ya, umur saya udah 42 tahun Tuhan. Saya menyanyiakan hidup 20 tahun. Hidup dalam narkoba, hidup bersama dengan perempuan. Enggak sama laki-laki ya, sama perempuan aja saya nakalnya. Saya gak doyan laki sudah, saya doyan perempuan. Saya ancur-ancuran, tapi saya punya Yesus, saya kenal Yesus. Saya dikasih kunci sama Yesus. Aduh parah, dosa saya udah parah saudara. Aborsi lah apa, udah saya lakukan semua. Bukan saya yang aborsi, gak mungkin saya hamil. Pacar saya aborsi. Itu kan dosa pembunuhan kan. Saya udah lakuin semuanya. Tapi karena Yesus yang ngejamin saya, hari ini saya berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Kalau saya bisa, saudara juga bisa. Karena Yesusnya sama. Tuhannya sama, kuncinya juga sama. Sama. Ada banyak orang mandul dapat kunci Yesus, dia punya anak. Ada banyak orang pengangguran bersama dengan Yesus, dia diberkati. Saudara, saya tutup terakhir dengan ini. Minggu yang lalu saya minta maaf saya gak ada di tempat ini. Saya harus ada di BSD, melayani di gereja Tuhan di tempat BSD. Itu yang punya pengusaha kaya raya saudara. Kaya raya. Saudara singkat cerita, saya tanya sama dia.
Pak, bagaimana kunci kesuksesan Bapak? Pak, saya ini dari TK udah jualan di Gunung Sari, di Kartini. Saya miskin Pak, miskin. Makanya setiap ada acara konyan, acara-acara apapun, saya gak pernah diundang. Karena takut kalau ngundang saya nanti minta duit dia nih, minta duit. Akhirnya saudara, singkat cerita, potong cerita. Hari ini Pak, itu berbeda dengan puluhan tahun yang lalu. Saya punya segalanya. Temennya itu pejabat tinggi negara, mobilnya itu mewah semua. Dan dia bilang, saya takut miskin Pak, karena miskin itu gak enak. Tapi saya lebih takut lagi kalau saya gak bersama dengan Yesus. Karena yang buat saya berhasil dan kaya, itu Yesus. Tepuk tangan jauh lebih dahsyat Bapak Ibu. Amin. Kalau saudara mau sembuh, saudara mau sehat, saudara mau pulih, saudara mau berhasil, gak ada kunci lain selain kunci Yesus. Saudara gak bisa nebeng dengan orang lain. Angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Coba goyangin gini-gini. Pegang kayak pegang kunci. Sama-sama katakan, saya punya kunci. Saya punya kunci. Istri-istri tahan begini. Kalau laki lo macem-macem bilang sama dia, gue punya kunci lo. Gue tinggal laporin lo sama sorga. Lo mau macem-macem pulang kondor. Amin. Orang tua tetap angkat tangannya gini, kok males amat sih. Bilang sama anaknya, mama masih punya ini. Apa mah? Duit, bukan kunci. Di mana berangkasnya? Di sorga. Kalau mama udah begini, sorga pasti buka. Kalau sorga pasti buka, hujan berkat, hujan pemulihan, hujan anugerah. Tepuk tangan bagi Yesus. Amin untuk firman Tuhan. Tepuk tangan jauh lebih dahsyat lagi Bapak Ibu.